Saya Martin, senang sekali Riungers sudah ada di sini. Juga untuk Riungers yang sedang memantau secara online, selamat bergabung di Paguyuban Bandung Ngariung. Nah, topik malam hari ini, tanggal berapa hari ini? 16. Siapa yang langsung menjawab tadi 16? Berarti Bapak tiap hari lihat kalender ya Pak ya? Nah, kalau saya ditanya tanggal suka, tanggal berapa ya gitu. Tanggal 16 Juli 2025, topiknya adalah gaya hidup. Apakah perlu? Apa itu gaya hidup menurut Ibu, apa gaya hidup? Boleh mic-nya? Tolong Ibu berdiri dan lihat ke kamera ya. Apa tuh gaya hidup? Nama Ibu dulu dong, kenalin. Nama saya Rusnauli Hariaja. Kalau menurut saya gaya hidup adalah cara kita mungkin menyesuaikan diri dengan karakter kita, ya, prestasi kita atau lingkungan, dan juga ya mungkin yang lebih banyak ya karakter kita ya. Betul. Ini menarik yang Ibu sampaikan. Cara kita berpakaian dan juga cara kita menempatkan diri di mana kita sedang berada. Oke, bagus banget. Ini Ibu Rusna bilang salah satu yang kalau tadi saya nggak salah dengar, cara kita menyesuaikan diri ya. Wah, ini keren. Terus ada lagi pendapat tentang gaya hidup itu apa? Tepuk tangan dulu dong buat teman kita Ibu Rusna. Ada lagi Pak Andri, apa sih gaya hidup? Menurut saya gaya hidup apa ya? Apa ya? Cara atau pilihan cara hidup, baik disadari atau tidak disadari, tentang nilai yang berhubungan dengan spiritual, dengan keluarga, dengan gaya hidup kesehatan, pola makan, apalagi ya, tentang cara kerja, etika, dan sebagainya. Ini lengkap. Coba diulang Pak, tentang apa aja yang tadi belakangnya tentang pola makan, berpakaian, etika dan sebagainya ya. Pilihan itu ya. Saya atau pilihan seseorang, baik disadari atau tidak disadari, yang berkenaan dengan pola makan, pola hidup, ya, tentang kesehatan, tentang spiritual, tentang tapi poinnya keluarga, tetap ada pilihan ya Pak ya. Keuangan juga ya. Termasuk pilihan ya Pak ya. Sosial, itu semuanya adalah pilihan kita ya. Sadar Betul ya. atau tidak Pak disadari. Andri ya. Thank you Pak, tepuk tangan buat Pak Andri. Nah, karena sekarang kita sudah terbiasa nih apa-apa kan kita googling. Gaya hidup tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Lifestyle. Coba Pak Polim tolong bantu. Apa sih menurut Google dan AI gaya hidup itu apa sih? Nah, sambil Pak Polim cari, kita sekarang sama-sama melihat di penampilan kita hari ini. Apa sih di penampilan kita yang ngikutin trennya? Trennya hari ini tuh apa trennya? Ya, yang lagi in-nya apa? Yang lagi orang-orang semua lakukan atau kenakan tuh apa sih? Ada nggak? Di Ibu apa nih? Trennya apa nih yang Ibu pakai nih sekarang? Busana, ya. Ini Ibu memakai busana muslimah ya Bu ya. Keren. Ibu matching dari jilbabnya matching. Gamisnya, tapi ini matching kan? Warna kerudung Ibu dengan warna busana Ibu senada ya. Kalau Ibu apa nih? Gaya hidupnya apa nih Bu? Yang sesuai dengan gaya hidup apa nih penampilan Ibu nih? Kebetulan Ibu dari rumah duka. Kebetulan saya dari rumah duka. Oke, jadi dress code-nya hitam-hitam. Ya. Nah, itu juga termasuk sesuatu yang kita perhatikan. Kalau kita biasanya pergi ke acara kedukaan, biasanya kita memakai busana dengan dress code-nya termasuk hitam. Color code-nya ya. Kalau tadi dress code-nya bentuknya lebih formal, biasanya kita mengenakan warna gelap, busana berwarna gelap. Bisa hitam, bisa abu-abu tua atau putih, atau kalau putih bukan warna gelap ya, tapi netral ya, atau biru tua ya. Nah itu benar. Kita lihat, menurut AI, gaya hidup adalah cara hidup seseorang yang mencakup kebiasaan sehari-hari, pola makan, aktivitas fisik, interaksi sosial, serta bagaimana seseorang merespons lingkungan dan kehidupannya secara keseluruhan. Gaya hidup ini mencerminkan pilihan dan kebiasaan yang seseorang pilih dalam kehidupan sehari-hari yang secara langsung mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Nah, ini kita perlu pahami benar ya, Riungers, gaya hidup itu mencakup kebiasaan sehari-hari. Jadi gaya hidup itu tidak hanya untuk sesuatu
event atau kegiatan-kegiatan khusus, tapi sehari-hari. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita. Termasuk, tolong Pak Polim sebentar, termasuk di dalamnya, tolong ke bawah lagi, makan, aktivitas fisik, interaksi sosial, dan bagaimana kita merespons. Jadi ternyata gaya hidup itu tidak satu arah, tapi dua arah. Dan mungkin multi arah ya, Bapak Ibu ya. Gaya hidup ini mencerminkan pilihan dan kebiasaan, ini benar. Ada orang memilih untuk, misalnya ada teman-teman kita yang memilih untuk setiap hari mengenakan ikat khas Jawa Barat, ya. Itu pilihan, ya. Ada teman-teman yang kebiasaannya saya mungkin pilihannya sih bukan baju yang selalu sama seperti dulu kan Mark Zuckerberg, siapa sih Mark Zuckerberg? CEO-nya Facebook, Meta, ya, WhatsApp ya, dia mengenakan katanya jeans dan kaos warna t-shirt atau kaos warna abu-abu gitu ya. Walaupun sekarang katanya sudah enggak lagi. Nah, tapi kebiasaan itu mungkin membuat orang merasa nyaman, betul nggak? Nyaman ya, Bapak Ibu ya, kita nyaman nih punya kebiasaan gitu. Kenapa sih? Kenapa sih Anda selalu pakai baju tangan pendek? Soalnya enak sih di sini kalau pakai baju tangan panjang panas, kalau tangan pendek kan lebih adem misalnya. Itu kebiasaan. Dan pilihan dan kebiasaan itu ternyata berbarengan. Kadang-kadang orang memilih karena dia terbiasa, dan seringkali orang terbiasa untuk memilih apa yang dia mau kenakan atau apa yang dia mau makan. Seperti itu kira-kira, seperti kalau kebiasaan orang Indonesia apa? Kalau belum makan nasi sepertinya belum makan. Walaupun kita udah makan kue, ya udah makan lontong, tapi itu bukan nasi masalahnya, walaupun sama-sama dari beras. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat sekarang, oh ini sesuatu yang resiprokal, bukan sesuatu yang satu arah, ya, bukan sesuatu yang cuma saya melakukan tanpa sebab dan apa yang saya lakukan tidak ada akibatnya, tapi ternyata ada sebab dan akibatnya. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Reungers, kalau kita bicara gaya hidup, sejak kapan sih kira-kira Reungers tuh ngeh sama gaya hidup kita? Lifestyle kita, sejak kapan? Dari kecil udah ngeh belum? Belum. Sejak kapan? Sejak ada handphone ya. Oke, SMP. Apa? Coba tolong mic-nya. Nama Bapak siapa? Dan perkenalkan, nama saya Abdus. Saya merasa Pak Abdus ya. Pak Abdus, silakan. Saya merasa mulai mengenal gaya hidup gitu, tren-tren itu semenjak saya SMP. Karena pada saat saya SMP, saya itu ada di sebuah komunitas band-band indie Kota Bandung, di mana yang sering mengenakan celana-celana pensil, kalau bisa bilang skinny jeans seperti itu. Jadi ya di situ mulai mengenal bagaimana cara berlifestyle dan berada di circle anak-anak band-band indie Kota Bandung, seperti itu. SMP itu ya? SMP. Berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu, karena kelihatannya Bapak masih SMA gitu? Enggak. Itu kemungkinan di umur saya berarti umur 13 tahunan, dan itu sekitar 20 tahun lalu. 20 tahun yang lalu? Iya. 20 tahun yang lalu yang Bapak lihat selain fashion, celana yang seperti pensil atau yang skinny, apalagi sih? Ingat gak? Mungkin lebih ke fashion pakaian sih. Fashion seperti, ya? Karena itu lebih visual ya? Lebih visual. Oke. Gitu. Kalau untuk lainnya, gaya hidup lainnya mungkin saya belum begitu mengerti untuk pada saat umur itu. Tapi untuk kayak fashion dan ya gaya berpakaian mungkin saya sudah mulai mengikuti komunitas-komunitas band indie pada saat itu. Gitu. Oke. Thank you. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Abdus. Nah, kira-kira gaya hidup itu mulai muncul sebagai topik yang orang ngeh, itu kira-kira tahun 60-an. Di situ mulai orang membicarakan tentang lifestyle. Dan saat itu media yang paling umum untuk mengikuti gaya hidup lifestyle itu adalah media cetak. Lebih banyak, waktu itu penyebaran media cetak dibandingkan media televisi Pak, masih lebih banyak media cetak ya. Mungkin tahun 70 televisi mulai bangkit industri pertelevisiannya, dan akhirnya sekarang kita semua lihat visual, walaupun format televisinya sudah berbeda dengan mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu. Kita lihat sekarang bicara tentang lifestyle atau gaya hidup. Reungers, coba kita ingat-ingat sekarang. Kalau kita mundur ke 20 tahun yang lalu,
ketika handphone masih menjadi barang yang belum terlalu umum ya. Sudah banyak yang pergunakan tapi belum terlalu umum. Dulu namanya kita keluar rumah membawa apa? Ya? Dompet saja ya. Dompet ya, bener ya Bu ya, dompet. Saya juga bawa dompet. Dulu kalau cowok biasanya taruh dompetnya di mana? Di saku belakang ya. Ya, kalau perempuan, ibu-ibu bawa tas. Bahkan kalau anak-anak perempuan remaja hanya bawa dompet. Saya masih ingat. Sekarang zaman makin modern nggak? Katanya makin mudah ya. Segala sesuatu lebih praktis nggak? Coba kita lihat bawaan orang sekarang. Dibandingkan 20 tahun yang lalu, rata-rata orang bawa barang ketika keluar rumah lebih banyak atau lebih sedikit? Iya nggak? Ada yang lebih sedikit, betul. Tapi secara rata-rata, dulu umum nggak laki-laki kalau keluar rumah bawa tas? Nggak umum. Sekarang kita lihat cukup banyak laki-laki yang keluar rumah bawa tas. Karena apa? Ternyata pertama, membawa barang yang lebih banyak. Biasanya bawa dompet tetap ya, karena kebiasaan itu seolah-olah udah kebiasaan yang keinstall ya, udah embedded. Begitu kita dari lahir tuh udah dididik, ntar kemana bawa dompet, harus bawa dompet, bawa uang cash gitu kan ya. Nah terus apalagi? Handphone. Kalau sudah bawa handphone, karena beban handphone itu sudah sangat tinggi, kita bawa apanya? Charger. Terus bawa apa lagi di tas? Ya? Power bank. Udah bawa charger, bawa power bank ya. Terus apa lagi? Ya, hands free. Terus apa lagi? Kunci, betul. Ada teman saya tuh Pak Lukas. Kuncinya kayak punya kamar hotel ya. Kuncinya banyak banget yang dibawa. Apa lagi? Tisu. Nih, dekat-dekat tisu apa nih? Psst, psst, psst. Apa tuh? Hand sanitizer, apa lagi? Parfum. Kayaknya kita boleh cek deh isi tasnya Pak Abdus. Apa lagi? Kosmetik ya dan lain sebagainya. Ya. Kalau dulu saya lihat umumnya perempuan itu tasnya kecil. Jarang ada perempuan yang model Birkin ya. Tas yang besar tuh kalau kita bilang yang Hermes itu ada yang modelnya Birkin ya. Saya nggak promosi ya. Hanya saya lihat tas-tas model besar yang semua masuk itu ya. Kalau sekarang banyak tuh perempuan yang membawa tas besar. Saya lihat teman kita nih Ibu Rose bawanya ransel. Ya. Jadi kalau lihat wah ini tas pinggang betul. Kenapa sih bawa barang begitu banyak? Isinya banyak betul, karena kebutuhannya banyak, apalagi sih? Ya, kosmetik harus. Karena apa? Ada satu alasan yang mungkin lebih mendekati kenapa kita perlu bawa barang begitu banyak. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata orang sekarang kegiatannya pun bervariasi. Kalau dulu, coba yang generasi X atau di atasnya, baby boomers. Biasanya ayah pulang jam 3. Kalau jam 3 berarti ayahnya bos ya. Tapi kalau misalnya ayahnya seorang karyawan, pulangnya sampai rumah tuh jam 5. Lantas ibu sudah menyiapkan kopi ya biasanya ya. Ayah bersantai kan. Setelah itu biasanya kita menonton bersama, betul ya, di depan televisi. Pertanyaannya, kapan kegiatan itu terakhir kita lakukan dengan keluarga? Seperti film The Simpsons ya. The Simpsons itu kan ada televisi ya, si Bart Simpson sama keluarganya tuh mereka duduk tuh. Nah, kapan terakhir kita melakukan kegiatan itu dengan keluarga? Duduk bersama-sama, diam menikmati tontonan televisi kapan? Ada yang tidak pernah melakukan itu enggak? Oh, enggak pernah ya. Antara muda banget usianya atau nggak punya televisi. Bercanda ya. Tapi kira-kira kita sudah nggak punya konsep itu tuh. Ketika ayahnya pulang kantor jam 5, jam 6 udah di rumah. Ibu biasanya sudah menyiapkan makan siang. Kadang-kadang ayahnya siang pulang makan dulu. Kita mungkin ada yang masih mengalami masa itu. Ya, anak-anak
biasanya pulang sekolah siang-siang sudah di rumah atau sore sudah di rumah. Terus mengejar layangan. Sekarang ada layangan putus, masih ada yang ngejar atau tidak, saya nggak perhatikan ya. Tapi pemandangan anak-anak membawa galah bambu yang ujungnya ada ranting-ranting itu untuk menggait benang layangan yang putus itu sudah jarang sekali saya lihat. Sudah tidak pernah saya lihat selama bertahun-tahun terakhir. Terus apa lagi tuh? Permainan-permainan saat kita kecil ya, sudah tidak ada lagi ya. Dulu main apa sih? Main galah, terus apa lagi? Orai-oraian, apa lagi? Rebonan, benteng-bentengan, galah asin ya, segala macam. Kita dulu banyak aktivitas fisik. Kalau saya lihat ada satu sindiran berupa ilustrasi kartun, ada kalau dulu tuh anak-anak diseret pulang oleh ibunya karena main bola sampai sore. Sekarang ibunya menyeret anaknya keluar rumah suruh main bola karena sudah kelihatannya jarang sekali melakukan aktivitas fisik. Aktivitasnya selalu di depan handphone atau di depan laptop atau di depan komputer, main game online dan lain sebagainya. Nah, apakah itu merupakan bagian dari pergeseran gaya hidup? Riungers? Ya, betul ya. Apakah itu menyangkut kebendaan saja? Produk saja? Tidak. Menyangkut apa tuh? Perilaku ternyata ya. Menyangkut hal-hal yang kita pilih untuk kita kerjakan. Seperti itu kira-kira. Yang jadi pertanyaan, apakah pilihan Bapak Ibu, Riungers yang luar biasa, terhadap gaya hidup yang sekarang Anda lakukan, sudah benar atau belum? Ibu boleh tolong berbagi pengalaman Ibu? Nama Ibu tolong ke kamera, silakan. Oke, nama saya Imas Nurhayati. Ibu Imas. Ya. Saya ibu dua anak, Ya. menyikapi tadi pembicaraan soal gaya hidup, juga anak saya soal yang mengejar layangan, itu masih ada di daerah saya. Ya. Saya dari Cimahi. Anak saya yang kedua laki-laki 10 tahun biasa bermain dan masih bermain keluar rumah sampai Ya. sampai sekarang dengan anak-anaknya. Kebetulan HP-nya mungkin rusak, itu sebabnya dia tidak terpaku pada HP. Tapi itu menguntungkan juga. Saya masih membiasakan membaca buku. Jadi memang Membaca selalu buku. saya bawa buku di Buku fisik yang Iya, printed ya? Iya, karena itu lebih nikmat buat saya. Lebih nikmat, oke. Ya, jadi tentang kebingungan apa dengan gaya hidup sekarang, kita mau bagaimana ke depan, saya cukup optimis karena saya cukup stabil dengan gaya hidup yang sedang saya jalani ini. Saya pikir bagaimana kita menyikapi atas kemajuan gawai yang ada gitu. Jadi bukan jadi kita latah atau terlibas jadi budak gawai Iya, gitu. iya. Enggak, kita yang megang kontrol. Wah keren. Jadi kalau Ibu bangun sampai Ibu ngecek gawai Ibu atau smartphone Ibu berapa menit atau berapa jam? Itu saya lakukan ketika saya sudah luang, selesai masak, selesai beres. Jadi saya ada waktu khusus untuk HP karena saya susah kalau untuk sambil masak sambil megang HP kan susah ya. Jadi saya membiasakan memegang HP itu memang ketika saya sudah luang. Sudah tidak mengerjakan lagi yang perintil-perintil. Wah ini keren nih Ibu nih. Ibu Imas ya. Ya. Tadi saya dengar Ibu setelah masak. Ibu masak tiap hari karena Ya, udah punya saya restorannya ibu ya. rumah. Oh, enggak, Restoran saya Ibu di Imas. rumah Bukan ya. punya 2 anak. Punya 2 anak. Setiap pagi Karena harus kan ada nyiapin juga di bekal. Bandung ya. Saya harus nyiapin bekal. Siapkan bekal. Oke, Iya. oke. Ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Imas. Saya kira beliau masak tuh udah siap untuk jualan karena restoran Ibu Imas besar sekali di Bandung. Nah, Bapak Ibu, kita punya pengalaman dan pola yang berbeda dan pola itu akan membuat kita menjadi orang-orang dengan preferensi yang berbeda dengan orang lain. Masing-masing punya preferensi ya. Saya lebih memilih ini seperti yang tadi beliau bilang, enggak saya karena udah polanya gini, saya nanti cek handphonenya udah aja. Setelah saya beres pekerjaan, saya baru cek handphone. Kebiasaan-kebiasaan pola-polanya seperti itu. Pertanyaannya juga sekarang, kalau kita berbicara tentang gaya hidup, Riungers pernah dengar nggak istilah FOMO? Apa tuh FOMO? Boleh bantu saya? Fear of missing out. Apa tuh artinya? Takut ketinggalan. Takut nggak sama seperti, ini sedikit berbeda ya dengan yang Pak Hadi tadi sampaikan ya. Kalau beliau nggak terlalu peduli deh gitu. Terus apa lagi?
Ibu Imas juga nggak mau terlalu kebawa sama mainstream. Ada rasa apa yang membuat FOMO kan istilah baru, tapi sebenarnya FOMO itu perilaku manusia dari dulu nggak? Iya. Dulu ngalamin nggak demam celana cutbray? Tahun itu udah ada handphone belum? Belum. Cuma istilahnya belum muncul tuh, belum lahir tuh istilah fear of missing out. Ya. Terus kita punya ketakutan nggak sama orang kebanyakan. Ada rasa gitu nggak? Kalau Ibu Wiwi saya yakin enggak. Justru Ibu Wiwi adalah trendsetter gitu ya Bu ya. Nah, kenapa manusia punya rasa saya nggak mau terlalu beda, nggak mau terlalu jauh dari gaya atau pilihan orang kebanyakan, kenapa? Wah keren. Ibu Imas bilang karena kita makhluk sosial. Thank you Ibu. Lantas Pak Abdus bilang butuh validasi. Validasi dari mana sih? Ya? Validasi dari lingkungan, dari teman-teman. Ada rasa bangga nggak kalau kita dapat validasi dari lingkungan kita? Ada. Sehingga untuk memperoleh, meraih validasi itu, sering nggak sih kita dalam tanda kutip maksain? Jujur-jujuran nih, nggak perlu cerita maksain dalam hal apa, tapi ada nggak di antara kita yang pernah maksain untuk memiliki sesuatu padahal saat itu kita belum perlu atau belum mampu untuk memiliki itu? Ada yang pernah punya pengalaman gitu nggak? Oke, terima kasih. Karena itu sesuatu yang sangat human ya, Ryungers ya. Kalau kita bilang ya kita kan nggak mau terlalu jauh nih. Ada pengkastaan sosial, betul nggak sih? Dalam lingkungan tuh ada pengkastaan sosial kan. Misalnya nih, wah begitu teman kita datang nih, kita biasanya suka lihat, oh apa sih bajunya, seperti apa sih? Atau kalau pakai jam baru, wah jamnya baru. Dulu waktu kita sekolah tuh kalau kita pakai sepatu baru tradisinya diapain? Diinjak-injak tuh sama tuh. Ya diperkenalkan gitu ya. Ngalamin gitu ya. Ya berarti kita udah tua. Gak tahu kok anak sekarang masih begitu nggak ya. Tapi poinnya adalah yang kita sebut dengan validasi tadi. Yang tadi Ibu Imas bilang tentang karena kita makhluk sosial tuh kita ada rasa tuh ingin updating terus. Ingin sama dengan orang lain. Orang lain gitu ya kita pengen gitu. Pertanyaan berikutnya, poinnya apa kalau kita menjadi sama? Misalnya kita bilang ya semua orang pakai misalnya celana model tertentu. Kalau saya nggak salah nih ya memperhatikan nih Ryungers, sekarang umumnya nggak tahu tuh model dari mana karena saya belum ngejamanin ya era itu. Sekarang rata-rata celananya kayak sarung guling semua kalau saya lihat, celana panjang ya, betul nggak sih? Saya pertama ngelihat 1-2 orang saya pikir kok celananya kegedean gitu ya. Kan kemarinnya kita celananya yang skinny ya. Terus tiba-tiba sekarang jadi kontradiksinya. Celananya gombrang semua gitu. Ya. Terus saya lihat oh ternyata di Jakarta lebih banyak lagi orang yang pakai itu celana model apa sih? Pak Abdus ini update banget ya. Tahu aja, skena namanya itu. Bukan. Kalau coba kan bawahnya gede ya. Tuh skena ya. Betul nggak sih? Nah, coba sekarang kita lihat. Rata-rata kalau kita bepergian, orang anak-anak muda ngabisin bahan ya, betul ya. Tuh. Terus berapa waktu yang lalu tuh kalau saya yang old school banget seleranya, yang seleranya selera konservatif. Kalau pakai celana tuh saya di sini. Tapi kemudian saya ngelihat terutama perempuan, celananya di sini semua tuh. Ya, seudel gitu ya. Tinggi apa namanya apa sih? High waist ya. Tapi nggak tahu sekarang masih atau enggak. Tapi saya lihat kemarin-kemarinnya, oh banyak banget perempuan yang pakai celananya tinggi. Apapun kode busananya, model celananya tinggi. Sekarang celananya gombrang semua. Sekarang trennya, saya baru tahu jam tangan. Jam tangan sekarang trennya apa sih? Ya, Garmin, smartwatch. Ya, kalau kita kan sempat kayaknya paling 3 tahun yang lalu, jam tangannya disebut jam tangan yang segede jengkol ya. Yang gede banget ya, tapi Garmin juga emang gede sih. Tapi ada jam tangan yang bukan jam tangan smartwatch gitu, bentuknya besar. Makin besar segede beker, makin keren gitu ya. Nah,
Pertanyaannya yang sekarang beli smartwatch, jam tangan yang lamanya dikemanain? Simpen. Masih disimpan ya. Kalau itu sama Bapak didonasikan nggak Pak Abdus? Nggak, disimpan. Terus kita bilang, kalau yang cowok memodifikasi motor, kalau modifikasi motor yang sebelumnya kan knalpotnya tuh frekuensinya makin tinggi, makin keren. Kalau sekarang katanya, gimana Pak Lukas? Knalpotnya dibuat seperti motor besar ya? Apa sih namanya tuh? Suaranya ya? Bikin 2 silinder. Dibikin 2 silinder, supaya apa tuh? Makin, suaranya makin gede gitu. Ya bisa bore up. Itu semua pakai biaya nggak? Itu loh salah satu topik hari ini. Itu perlu nggak sih sebenarnya? Siapa ibu-ibu, kalau tadi hobinya cowok, sekarang hobinya cewek. Siapa ibu-ibu yang benar-benar di dapurnya hanya punya alat masak yang dipergunakan? Atau lebih sederhana lagi pertanyaannya, ibu-ibu coba ingat-ingat, ada nggak alat masak di dapur atau di ruangan penyimpanan alat masak ibu-ibu yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan? Ada ya? Ada ya? Banyak lah ibu bilang. Coba kita ngeliat, wih ini ada grill di toko bagus ya. Ah ini siapa tahu kita mau barbekyuan. Padahal barbekyuannya mungkin hanya setahun sekali. Bahkan mungkin sekarang udah nggak pernah lagi. Karena anak-anak juga sibuk. Mereka juga, kita ajakin juga sibuk dengan acaranya masing-masing dan segala macam. Banyak gak sih yang numpuk itu? Banyak. Saya di sini punya satu contoh pasangan yang luar biasa. Selalu datangnya berpasangan. Siapa itu? Pak Max dan Ibu Vivi. Saya ingat beliau pernah cerita sama saya, pindah dari rumah yang begitu besar, pengen simple living, pindah ke unit apartemen yang namanya apartemen segede-gedenya kan, nggak terlalu besar. Saya kemudian bingung, itu barang-barang pasti banyak ya, di rumah yang besar, dikemanain tuh barang? Kita tanyakan langsung ke pelakunya, ke Pak Max dan Ibu Vivi. Boleh cerita, silakan Ibu berdiri. Ya, nama saya Vivi. Memang dulu saya tinggal di rumah yang 2000 meter, Pak. 2000 meter. Ada lapang Rivers. tenis di belakangnya, tapi semuanya terbengkalai karena Boleh lebih dekat ke mic, Bu? semuanya terbengkalai, luas tanah yang begitu besar, karena memang nggak punya dana untuk merawat. Kalau punya rumah besar apa itu harus dirawat. Akhirnya saya dari 2000 meter pindah ke 3 kali 180, bertingkat 3. Nah itu harus dibuang. Yang nomor 1 dibuang. Artinya itu 3 lantai 3 kali lantai, masing-masing lantainya satu lantainya 180. Ya itu juga masih besar, Bu. masih rumahnya. besar sekali. Tapi barang udah harus dibuang, harus rela dibuang. Barang yang sayang yang dulu dikumpulin, wah gua belum punya ini nih, beli simpen, nggak dipakai karena banyak pembantu dulu mah ya, jadi ya dia yang pakai lah, saya nggak tahu gitu kan. Kemudian rumah itu dijual juga, Oke. pindah ke apartemen yang cuma 57 meter persegi. Bisa bayangin dari kemana? 2000 Dari 2000 ke 540, 540 sekarang ke 57. 57 meter persegi. Betul. Itu barang-barang. Kalau tadi Ibu bilang barang-barang dibuangin. Saya Sebenarnya buang, dibuang apa diberikan atau dijual atau apa sih? dikasih-kasihkan. Oh, sayang Ada saya juga. belum kenal Ibu ya waktu itu Oh ya. iya, sayang. Tabung Aduh. LPG dulu kan banyak itu. Tapi lumayan ya, waktu kita pindah jadi punya uang, Pak. Iya. Karena tadinya kan waduh rongsok gitu ya. Banyak jorok, disimpan juga buat apa. Akhirnya saya kasih aja. Dan ada yang dijual. Kalau kayak mebel itu bisa dijual. Tabung LPG bisa dijual. Yang nggak bisa dijual tuh yang gimana ya, saya juga akhirnya ditinggal aja gitu. Ketika kemudian Ibu mau tidak mau harus tidak lagi memiliki barang itu, rasanya gimana? Nggak apa-apa, udah aja, lupa. Oh, Waktu gitu. saya meninggalkan rumah yang besar, pindah ke rumah yang lebih kecil, begitu juga lupa, udah aja sehari 2 hari hilang aja. Ibu ini sadis ya. Terhadap
diri sendiri ya Pak ya. Terhadap barang-barang Sadis banget ibu begitu ya. Sama dengan pakaian juga begitu. Oh gitu. Ya begitu kalau dulu ya sayang ya ini. Dulu mertua saya itu modiste, ya modiste itu tukang jahit. gitu Jahit ya. baju, ya. Dia bikinin buat saya sebulan sekali Pak. Ya. Bagus-bagus dipakai sampai sekarang masih cukup. Ya. Artinya saya tidak berubah banyak gitu Ya. ya. Tapi akhirnya ya dia yang bilang bosen gue lihat lu itu aja bajunya. Warnanya itu. Tapi saya sayang baju itu. Iya, iya. Jadi masih terus suka disimpan gitu. Oke. Tapi akhirnya memang harus direlakan semua itu. Relakan, forget it. Dan akan lupa, pindah rumah juga paling sehari, 2 hari, seminggu. Aduh ini rumah gue yang dulu ya. Ah udah aja. Gitu. Nggak Dulu ada rumah rasa saya dekat menyesal rumahnya. gitu Bu, nggak ada? Rasa menyesal meninggalkan rumah itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, oke. Easy going aja gitu. Easy going. Dulu saya rumahnya dekat rumah Haji Oting di Jalan Sumatera nomor 1 Pak. Yang ada tukang soto di depan. Di situ ya. Ya. Paling Saya aman, tahu Pak. rumah Ibu, ya itu besar sekali memang. Ya. Dan sekarang pun kelihatan space-nya masih, Wah, masih. makanya bisa dijadikan beberapa tempat Beberapa usaha sekarang ya. tempat usaha. Tepuk tangan buat Ibu Bibi, ini keren. Terima kasih. Boleh nggak sekarang kita cerita, Ryungers cerita pengalaman terhadap barang-barang yang begitu disayangi, tapi kemudian karena satu dan lain hal tidak bisa dimiliki lagi. Ada yang punya pengalaman itu? Atau mau tidak mau karena pindah rumah barang-barang harus diberikan, atau buru-buru dijual, atau apapun itu. Sehingga barang-barang itu tidak bisa dibawa ke rumah yang baru. Ada nggak? Hah? Ada? Boleh cerita? Apa pengalaman Ibu? Dan rasanya gimana? Iya, Ibu kan bilang ada tadi kan? Ibu pernah mengalami itu? Ngalami. Boleh cerita. Ya waktu itu nama saya Ibu Oke. Waktu itu saya tinggal tuh di rumah yang sekarang bersebelahan. Iya. Karena ya lumayan cukup luas ya. Iya. Yang satu luasnya sekitar 300, yang saya tinggali dengan anak, yang satu lagi sebelah rumah mertua. Itu juga luasnya 360 karena keadaan rumah terbengkalai dengan biayanya cukup besar. Lalu dijuallah yang satu yang 300 meter yang harus dipindahkan. Sedangkan saya kan berarti harus pindah ke sebelah. Kamar tidak mencukupi, saya bangun di sebelahnya di atas. Lah itu barang-barang saya kan banyak sekali. Ya udah kepaksa dikasih-kasihin, pembantu mau ambil ya ambil aja lah apa aja. Masih ada Jadi- lowongan pembantu nggak di rumah Ibu? Kalau boleh ngambil apa aja sih saya mau deh dulu. ngelamar ya, oke. Oh, semua barang-barang dikasih aja, siapa yang mau udah diambil. Jadi saya ambil ya seperlunya yang untuk, terutama perabot untuk membuat kue itu nggak akan saya kasihkan. Oke, gimana perasaan Ibu ketika barang-barang yang mungkin kan selain perabot untuk membuat kue dan masakan, ada juga barang lain yang Ibu sayang. Ketika itu kemudian tidak ada lagi, gimana rasanya? Ya udah mau diapain lagi, ya udah relakan aja, udah nggak gimana gitu. Oke. Ya cuman kadang-kadang sekarang, aduh saya perlu ini nggak ada, ya udahlah. Pokoknya tidak mau beli perabot lagi, cukup yang diperlukan yang saya beli. Jadi nggak mau istilahnya belanja lagi, nggak mau. Oke. Itu aja. Tepuk tangan buat Ibu Oke. Nah, saya punya pengalaman begini, Bapak Ibu. Ryungers, pastikan kita tidak ngantuk ya. Saya kebetulan cukup senang mengoleksi barang tua, barang antik atau kalau orang bilang vintage ya, barang-barang tua. Tapi bukan barang klinik, karena berbeda juga, ada barang antik, ada barang klinik. Kalau saya tidak terlalu tahu tentang barang klinik, saya fokusnya ke barang-barang antik. Nah, setiap hari ada transaksi dari rumah-rumah tua. Kita nggak bisa bicara di kota Bandung saja. Kota kan ada di Indonesia tuh, kota tuh banyak sekali, kota kabupaten tuh ratus. Itu selalu ada rumah-rumah yang kemudian kosong. Karena apa? Bagi waris, dijual dan lain sebagainya. Nah, rumah itu ketika dikosongkan artinya sebelumnya ada perabotan, ada barang, apapun barang di dalam rumah itu. Seperti yang tadi Bu Wiwi sampaikan, Bu Oke sampaikan, Pak Erwin sampaikan, Pak Hadi sampaikan, semua apartemen pun punya barang. Nah, selalu yang jadi masalah adalah, kita contohnya begini, saya membeli barang karena saya inginkan, betul nggak?
ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, betul ya. Karena kalau nggak ingin ya ngapain beli? Kan pakai uang tuh. Sayang dong kalau kita nggak suka sama barang itu, kita tidak ingin memilikinya, tidak mungkin kita mau beli. Setelah itu, ingat, premis satunya saya beli karena saya suka. Kemudian, orang di rumah saya suka nggak? Belum tentu. Istri saya suka? Belum tentu. Anak saya? Belum tentu. Tapi yang sukanya siapa? Premis duanya, barang yang saya suka belum tentu orang lain suka. Sehingga, dan ketika saya sudah tidak ada lagi, atau ketika ada satu dan lain hal, sehingga barang-barang tersebut tidak bisa lagi diletakkan di tempatnya, maka mau tidak mau barang itu dilepaskan, mau dijual, mau diberikan. Pertanyaannya, ketika sekarang saya membeli dengan nilai Rp1.000, apakah barang itu kelak akan dijual dengan harga yang sama? Bisa jadi lebih murah, bisa jadi tidak ada nilainya karena dianggapnya, udah nggak kepake, dianggapnya rongsok. Itu loh, ternyata di balik itu ada bisnis barang antik yang sangat besar. Nilainya tuh bahkan miliaran. Sebagai contoh, saya pernah ke rumah satu orang mantan pejabat di mana kakeknya itu berdana. Jadi saya datang ke rumahnya, rumah cukup tua, besar ya, cukup tua. Di tengah rumahnya tuh ada karpet. Saya ingat waktu itu saya datang beserta beberapa orang, salah satu kebetulan, entah kebetulan atau sudah diberitahu sudah ada karpet di rumah itu. Kebetulan ini orang Jakarta. Dia tanya, ini mau sekali diangkut gitu? Ya sekalian, kata cucu apa cicit dari almarhum Modana ini. Berapa? Ya kelihatan ada keraguan nih dari anak muda ini yang pemilik rumah atau yang dikuasakan untuk menjual barang. Dia bilang, kalau 3 juta gimana? Yang saya pikir akan terjadi tawar-menawar, ternyata enggak tuh. Oh ya udah, digulung, diikat, nah, dan dibawa, malam itu dibawa. Saya tidak tahu dibawa kemana, saya tidak tahu perlakuan apa yang mereka perbuat terhadap karpet usang ini. Tapi yang saya tahu kemudian, karpet itu dijual ke pembeli dari Singapura seharga berapa? 40 juta. Karena itu karpet nggak tahu dari Irak, nggak tahu dari Persia, saya lupa. Nggak tahu dari Turki, nggak tahu dari Persia, saya lupa. Bukan Irak, Turki betul. Harganya 40 juta tuh. Saya pikir, aduh itu saya tahu banget tuh karpetnya tuh, Bapak Ibu. Karpetnya udah nggak kelihatan corak-coraknya, udah warnanya tuh kelabu ya, warnanya tuh udah terlalu banyak, udah kotor karena rumahnya tuh kosong udah lama. Dan saya pikir ini juga ngebersihinnya gimana cara ngebersihinnya. Tapi kemudian saya diperlihatkan karpet itu setelah dicuci. Mungkin mereka pakai steam atau apa, pokoknya karpetnya dicuci, bagus ya. Itu kan cerita yang saya alami langsung. Pertanyaannya, apakah pemilik karpet itu yang pertama yang membeli karpet itu mendapatkan benefit nggak? Tidak. Apakah keturunannya mendapatkan benefit nggak? Dapat sih, tapi kecil nilainya. Karena saya pikir, begitu sebut 3 juta juga nggak ditawar, langsung dibayar. Berarti untuk si pembelinya, ini dapat barang murah banget nih ya, dia beli itu. Ya. Yang dapat untung siapa? Atau orang yang paham nilai barang itu. Coba sekarang, saya tadi menyampaikan kepada Ryungers di sini cerita tentang karpet. Saya yakin pasti sekarang sedang berpikir di rumah saya barang yang tua apa ya? Pasti ada ya, pasti ada nih barang yang ini peninggalan orang tua saya, kakek saya, buyut saya, ada mungkin. Ya. Nah,
Saya juga mikir, ya ini kalau kita balik lagi ke zaman sekarang, kalau Ryungers, Bapak Ibu sekarang mau beli barang, pernah nggak berpikir berapa langkah ke depan barang ini akan end up-nya di mana? Berakhirnya di mana? Pernah nggak? Belum ya? Untuk itu, silakan mengikuti gaya hidup apapun. Untuk urusan produk, mau itu pakaian, mau itu aksesoris, kendaraan, apapun itu. Tapi tolong pastikan kita berpikir beberapa langkah ke depan. Kelak, apa yang akan kita lakukan terhadap barang itu setelah waktu berjalan dan mode berganti. Karena kalau tidak, dijamin deh, pasti kita nggak akan beli. Kenapa? Pertama ya kalau kita lihat barang, kita suka. Kita perhatikan, wah ini paling kita pakai sebulan. Ya, mau beli nggak? Enggak lah. Kalau saja kita tahu celana yang model apa barusan? Yang modelnya kayak sarung guling tuh, hanya in-nya 1 bulan atau 2 bulan, kayaknya orang-orang pada nggak mau beli ya. Percuma, udah beli mahal-mahal, saya pakai cuma berapa kali, udah orang nggak ada yang pakai kan. Demikian juga dengan apapun, termasuk smartwatch atau apapun. Tapi kalau kita sekarang renungkan, pikirkan apakah barang itu akan kita miliki selamanya, kita gunakan, seberapa besar kegunaan barang tersebut untuk kita mungkin akan benar-benar menjadi orang yang sangat smart, sangat cerdas Bapak Ibu, ketika kita mau memutuskan untuk membeli atau tidak membeli barang. Pernah nggak ketika kita, misalnya kalau toko atau sekarang kita kan online, Bapak Ibu ngelihat barang, oke? Pengen, terutama barang yang fashion, terutama nih, yang perempuan, wah ini bagus, oke? Kalau saat itu ibu-ibu tidak memutuskan untuk beli, besoknya kan ada lagi masuk pop up kan, karena algoritmanya online shop seperti itu. Barangnya sudah tidak terlalu ingin kita miliki. Pernah nggak punya perasaan gitu? Kemarin kita lihat bagus nih, sekarang enggak deh. Terus besoknya muncul lagi nggak di handphone kita? Udah, bener-bener kita nggak pengen punya. Pertanyaannya, bersyukur nggak saat kita ngelihat pertama kali kita nggak beli? Coba kalau kita langsung beli, itu barang dijamin deh jadi sampah. Karena waktu membuat kita berpikir bagi yang melakukannya. Dan persepsi yang berubah-ubah hasil dari pikiran dan kondisi emosi kita juga. Bahwa hari ini mungkin kita berpikir, kita ada nih uang lumayan nih, mungkin baru dapat bonus, saya kepengen belanja. Itu polanya kan? Gajian, coba lihat, akhir bulan atau awal bulan supermarket penuh. Tapi mungkin tanggal 17 yang bukan tanggal umum orang menerima uang, pertengahan bulan lebih sepi. Suasana hati juga berpengaruh. Tadi semua sudah disampaikan oleh Pak Andri. Kenapa persepsi kita terhadap objek yang sama bisa berubah-ubah? Tapi kemudian kita juga melihat ada satu konsep yang begitu kuat kalau itu menyangkut prioritas. Kalau kita bilang, saya memerlukan misalnya jaket, karena saya naik motor, jaket saya udah nggak layak nih, ya. Akhirnya kita mencari jaket. Yang ada di otak kita tuh apa tuh Ibu, Bapak? Mencari jaket. Sehingga model apapun, konsepnya tetap kita mencari jaket. Terlepas dari kemudian kita tersesat jadi membeli rice cooker, ya mungkin saja ya. Karena ini, online itu kan jutaan item ya. Tapi kita punya konsep pada saat kita browsing, kita punya konsep kita mencari jaket. Mungkin akhirnya kita membeli jaket yang tidak sama dengan keinginan kita di awal. Tapi kita membeli jaket karena kita memerlukan itu, karena ada prioritas, kita ingin memiliki itu. Nah,
proses yang membuat kita selalu berbeda-beda dalam melihat satu objek, itu sangat penting kita miliki dan kita asah tuh, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita memastikan barang-barang yang kita beli adalah barang-barang yang memang kita perlukan. Yang tadi Pak Andri sampaikan. Kalau saya perhatikan begini, ini sedikit menyangkut kenyataan hidup. Kalau orang hidup tuh, dia bisa hidup karena dia sebelumnya lahir, betul nggak? Lahir, baru dia hidup. Dan di ujungnya dia akan mati. Apa yang terjadi setelah seseorang mati? Katanya begini, ketika seseorang mati, maka orang-orang yang dekat dengannya akan menangisi dan meratapi kepergiannya, betul nggak? Betul ya? Dan dalam waktu kurang dari 1 minggu setelah ia dikebumikan atau dikremasi, selesai, ya, maka orang-orang di sekelilingnya mulai mengingat-ingat memori-memori bersama dengan almarhum. Polanya seperti itu kan? Namanya akan cukup sering disebut dalam waktu kira-kira 6 bulan oleh orang-orang dekatnya setelah kepergiannya. Dan dalam waktu 1 tahun namanya mulai jarang disebut. Dan dalam waktu kira-kira 3 tahun dia hanya hidup dalam ingatan orang-orang yang dekat dengannya. Itu yang menyangkut proses kerja otak orang-orang yang dekat dengan almarhum. Tapi apa kemudian yang terjadi dengan barang-barangnya? Ketika seseorang meninggal dunia, mati, maka dalam waktu kurang dari 1 minggu, semua milik pribadinya dibereskan. Polanya gitu gak sih? Dibereskan kan? Dirapihkan gitu kan? Dan dalam waktu 1 tahun, bahkan kepemilikannya terhadap aset-aset itu sudah dipindah tangankan. Betul gak? Jadi sebenarnya apa yang kita perjuangkan selama ini, setelah akhir itu sampai, ya mau itu pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak keturunan kita, bukan nggak sayang, karena mereka juga tidak bisa membiarkan apa yang ada di rumah dibiarkan seperti itu saja. Pada akhirnya kan, ibu tadi bilang, wah itu rumahnya besar 2.000 loh, barang-barangnya kan mungkin nggak semuanya barang ibu ya, ada barang yang mungkin leluhur juga kan. Ibu Oke pun sama, Pak Erwin pun sama, Pak Hadi pun, kalau Bapak enggak karena di luar negeri ya. Itu yang membuat gaya hidup itu harganya jadi berkali-kali lipat lebih mahal. Tapi yang juga tidak bisa kita sangkal apa tuh Bapak Ibu? Pertanyaannya kemudian kan tidak mungkin hanya ada satu pendapat yang berdiri tanpa pendapat yang lain. Tidak ada kebenaran tunggal, kecuali Tuhan ya. Apa tuh Bapak Ibu? Kita cari uang untuk apa? Dan untuk gaya hidup juga bukan? Iya dong. Kalau enggak kan kita cari uang nih. Dari pagi sampai sore, ada yang sampai malam, ada yang sampai subuh malah. Ya. Uangnya buat apa? Masa kita simpan lagi di bank, kita liatin aja angka-angkanya. Kita ingin memiliki sesuatu enggak dari uang yang kita cari? Kita ingin menjalani pola hidup tertentu enggak dari uang yang kita cari? Pengen makan sehat? Makan sehat harganya lebih murah enggak dari makan yang tidak sehat? Silakan. Lebih mahal. Semua yang organik itu coba kita perhatikan di supermarket lebih mahal. Ya enggak? Kita kepengen punya kehidupan spiritual yang bagus. Kita berziarah ke tempat-tempat yang suci menurut agama kita masing-masing. Itu gaya hidup bukan? Termasuk. Walaupun juga di dalamnya ada perintah dari agama. Nah, kita mencari uang juga kan untuk itu. Hanya yang jadi concern kita bersama, saya mau tanya nih, kalau saya yakin di sini tidak ada yang punya hobi itu, tapi saya mau tanya, judi online itu gaya hidup bukan? Untuk kita tidak.
Tapi untuk beberapa orang karena apa? Teman saya judi online, teman saya judi online, teman saya judi online. Yang biasanya kita kumpul kongko-kongko sambil ngopi ngobrol, sekarang kumpul kongko-kongko masing-masing sedang slot namanya ya, judi online. Akhirnya kita pikir bukan FOMO ya, tapi FOMO juga sih, fear of missing out. Aduh, apa sih itu? Apa sih kan mulai gitu ya? Apa sih mainnya gimana sih? Oh gampang lu, taruhannya kecil ini. Ya. Dan biasanya hancur. Makanya jangan pernah menyentuh judi online. Lantas pinjol gaya hidup bukan? Coba sekarang Riungers lihat di mana dalam satu hari di handphone kita masing-masing, di smartphone kita masing-masing, ada nggak yang nggak ngelihat satu aja iklan pinjol muncul? Statistik membuktikan iklan dengan frekuensi paling tinggi muncul di internet di Indonesia itu iklan pinjol. Karena apa? Itu sudah gaya hidup. Mau uang gampang. Dana ini, dana itu, apapun namanya kan. Betul nggak? Kenapa bisa begitu? Padahal kita udah tahu itu masalah. Karena kalau semua orang sudah melakukan, kita merasa itu aman. Betul nggak? Semua orang melakukan masalahnya. Jadi itu menurut persepsi kita, cocokologinya kita itu aman. Lantas yang kedua itu apa? Umum. Semua orang kok. Tetangga saya pinjam, teman saya pinjam. Kamu ada pinjaman online? Ada, tenang aja. Ya. Saudara kita ada pinjaman online? Ada, tenang aja. Jadi kita berpikir itu umum. Nggak malu. Dulu ada nggak orang operasi wajah mengaku, ada nggak? Sampai ada artis ditulis temennya bilang kita pergi operasi sama-sama. Dia bilang tidak, saya tidak melakukan itu. Ada mega bintang yang seluruh dunia tahu, kita tahu persis di wajahnya itu sudah mungkin puluhan operasi plastik, puluhan kali dilakukan. Tapi yang bersangkutan bilang saya cuman pernah melakukan 2-3 kali, padahal nggak mungkin mukanya berubah total itu. Ya. Tapi sekarang orang cuma bikin lubang hidungnya sama aja dia tulis di medsos nggak, saya pergi operasi plastik. Dulu kan operasi plastik, operasi kosmetik ya, itu seperti aib. Orang ingin dicap saya ini ganteng secara alami, memang dari lahir udah ganteng, saya ini cantik bawaan lahir, tapi sekarang orang bilang saya pergi ke negara anu untuk melakukan operasi plastik. Itu gaya hidup bukan Bapak Ibu? Itu gaya hidup. Baliknya lagi, apakah perlu? Ini kan sesuatu yang retorika. Kita nggak bisa jawab, apakah perlu? Ya mungkin bagi yang perlu. Apakah perlu? Bagi yang tidak perlu ya, tidak perlu ya jangan dilakukan. Tapi kita, Paguyuban Bandung Ngaryung, berisi orang-orang cerdas yang akan selalu tanpa henti, tanpa bosan, tanpa lelah, berupaya mengedukasi diri. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sepositif apapun kalau tidak lagi proporsional itu akan menjadi masalah. Coba kita bayangkan kalau berolahraga bagus nggak? Tapi ketika gaya hidup berolahraga itu kita tidak lakukan secara proporsional, pola istirahatnya keliru, pola makannya tidak tepat, pola latihannya salah, maka olahraga itu akan menjadi baik? Tidak. Itu gaya hidup yang katanya, dan saya juga percaya itu positif dong, kita menjadi orang yang senang berolahraga. Tapi kan kita perlu 3 itu juga. Nah, Riungers, kita sama-sama tahu bahwa gaya hidup jelas kesimpulannya nih tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Pasti manusia itu hidup dan di dalam hidup dia perlu ya, dalam kehidupan ini ya kita perlu gaya. Kan baju kita kan nggak seragam ya.
seragam sekolah aja kan modifikasinya banyak ya, inget gak zaman kita dulu sekolah? Ya, wah ada yang lengannya digulung ya kan, celananya baggy tuh bisa masuk botol kecap tuh satu kerat ya saking gedenya. Sekarang balik lagi ya, celana apa tadi namanya? Scan. Ya. Apalagi kalau kita pakai baju bebas ya pasti bajunya modelnya macam-macam. Tapi yang pasti apapun gayamu pastikan dulu itu memang perlu. Benar atau salah ya relatif kecuali jangan menyangkut undang-undang dan hukum ya. Pastikan gaya hidup kita ya. Oh gaya hidup seseorang tuh saya mau pakai narkoba itu kan pilihan saya, nggak bisa, itu melanggar hukum. Ya. Tapi kalau kita bilang mau diomongin orang nggak diomongin orang ya udah deh. Ada juga orang memilih gaya tertentu supaya dia diomongin orang. Kan ada. Ya urusan dia deh. Benar atau salah itu dalam konteks sosial ya Bapak Ibu ya, bukan dalam konteks hukum. Tapi tolong pastikan dulu ketika kita mau mengambil gaya hidup tertentu. Bukan hanya membeli barang. Tapi mengambil satu sikap, pola, habits atau apapun itu. Pastikan kita ada dalam pemikiran yang berbasiskan prioritas. Jadi apakah perlu? Selalu kita bertanya begitu. Dulu satu senior pernah bilang sama saya, ketika kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu, tanyalah kenapa sebanyak 3 kali. Kenapa ini begini? Lantas kita jawab. Kenapa? Jawabannya begini. Lantas kita jawab lagi, tanya lagi terakhir. Kenapa jawaban dari jawaban-jawaban ini begini? Itu biasanya yang akan membuat kita menentukan, memilih, melakukan sesuatu yang tepat. Masih ada yang mau berbagi? Keren. Abah outing dulu, tolong. Abah outing dulu. Abah outing tolong di sini, kenalin nama Abah dan silakan sapa teman-teman yang mungkin juga mengikuti acara ini dari rumah. Ringes. Oi. Saya begitu masuk, terus begitu dengar Pak Martin mengutarakan gaya hidup. Abah tolong lebih dekat ke mic. Mengutarakan gaya hidup apakah perlu? Saya udah 79 tahun. Masih muda kan? Baru Pak. Saya langsung berpikir, bukan soal perlu nggak perlu. Memang kebutuhan dan penyesuaian biar aki-aki kunurutan zaman gitu. Begitu kira-kira. Jadi filosofi kita orang Chinese ya, kita hidup, kita dilahirkan kita bawa apa-apa, pulang bawa apa sih? Baru cerita seminggu begini, 40 hari begini, 100 hari begini. That everything for what? Tadi Pak Handri bilang cerita terinspirasi. Memang saya selalu terinspirasi sama Pak Martin. Dia punya talenta yang lebih dari orang normal, Pak. Ya, jadi bukan abnormalnya tidak baik gitu, abnormalnya is the top abnormalnya. Jadi mesti bayar lisensi 500 miliar tuh untuk bayar abnormal. Jadi kalau mengenai barang antik, sampai sekarang tuh saya mesti punya baju Pak, yang waktu saya dilahirkan sama ibu saya. Wah seriusan nih Abah masih Serius? punya? Masih. Wow. Dan saya nggak pernah ada pikiran mau jual, nggak punya pikiran jadi barang antik kita. Karena apa? Karena peninggalan. Saya mesti ambil sampel satu. Tentu ibu saya meninggalkan banyak, bapak saya meninggalkan banyak. Dan habis juga saya jual juga. Dan untuk beli mobil atau beli motor, kalau Pak Martin bilang dulu lebih simple, keluar rumah, saya not simple as that. You say, sir. Keren. Ngomong sombong Pak, tiap ke rumah saya colak Pak. Penuh dokumen, tangan kiri tank-tank colak, tangan kanan tank-tank HP yang satelit Pak. Wow. Ericsson ya waktu itu ya, Abah Iya. ya, Ericsson ya. Ericsson. Ya. Bukan sombong ya, ini ya cerita ya. Ya bukan karena apa ya, barang duit atau nggak pikir duit Pak. Mercy Clarence New Eyes, gue beli satu
bukan butuh lagi. Land Cruiser, beli satu. Bukan sombong ya, ini cerita. Sekarang seperti Pak Erwin bilang, I have nothing. Mobil nggak punya, rumah seperti ibu bilang 2.000, saya 1.000 Pak, Bu, tinggal sekarang 300. Untuk saya cukup bingung juga kalau cucu anak keluar tinggal 2-an. Untung istri saya ikutin kebutuhan sekarang main HP. Pak. Kalau enggak gua bingung juga, lu lihat gua lihat lu gitu. Sekarang dia main HP. Jadi saya punya kehidupan sekarang, saya bukan perlu gaya Pak. Saya menyesuaikan kebutuhan. Iya. Kalau HP saya memorinya 128 udah not enough, ya saya cari 512 Pak. Iya. Ya, begitu. Jadi kalau dulu HP mesti pakai satelit, sekarang saya pikir lebih simpel memang. Lebih simpel. Jadi dulu saya lebih berabe. Tapi sekarang lebih enjoy saya. Kenapa? Nggak usah bayar supir Pak. Nggak usah beli bensin Pak. Mau pergi kemana? Lu kesini naik apa? Naik mobil. Diantar? Enggak. Memang diantar. Sama siapa? Oh banyak supir gua. Mobilnya ganti-ganti lagi ya Pak? Ganti-ganti lagi. Banyak sih. Jadi saya begitu lihat, saya punya kesimpulan, nggak tahu benar nggak ya Pak Andri. Saya kesimpulan menyesuaikan kebutuhan. Iya. Ya. Butuh you beli, nggak butuh ngapain lu beli. Jadi jangan ada gaya lah. Dulu saya ya maaf ya, jaket krem, baju mesti krem, celana hitam, sepatu hitam. Kalau celana putih, sepatu putih. Jadi tren lah, kayak yang punya itu tuh Cipaku Indah, Pak Harja 80 sekian mesti style, dompet juga merah, sampai sepatu juga merah. Saya tidak begitu, saya udah mengikut kebutuhan. Kebutuhan saya udah tua, baru 79 Pak. Jadi saya mau ingat-ingat, keluar dari ini mati loh, nggak bawa apa-apa, HP iPhone juga percuma gitu kan. Nggak tahu di memori, kalau sekarang ketinggalan HP, waduh HP gua di mana nih? Padahal di kantong Pak. Karena bawa tas, gara-gara bawa tas kecil, cari HP di tengah ada, padahal ada di sini gitu. Baru kemarin saya mau jalan ke Dago, saya ikut Pak Bambang pabrik tekstil di Cipaganti, saya naik ojek ke sana. Jadi udah nggak ada pakai gaya-gaya, pakai topi bukan gaya Pak, karena naik motor helmnya kan nggak tahu bekas siapa. Kalau gue balikin gini kan aman, kepala gue nggak usah cuci kepala gitu kan, ya kan? Iya. Jadi gitulah komentar sedikit dari saya. Mungkin anak punya style untuk mau ya. Kalau kita udah tua, betul nggak setuju Pak? Saya butuh kesini perlu yang ngantar ya panggil saya Grab atau Gojek. Ya, jadi menyesuaikan kebutuhan. Jadi nggak ada style lagi. Ini bukan style, memang gue perlu pakai jaket dingin. Gitu aja Pak, sedikit ya dari saya. Mungkin ada koreksi apa enggak silakan. Terima kasih Abah, luar biasa. Terima kasih Abah. Tapi yang pasti kita punya satu ide baru bahwa setiap kali kita memutuskan sesuatu untuk gaya hidup apapun, selalu pikirkan apakah perlu. Terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dalam penyampaian di malam hari ini, saya mohon maaf.